Puji nama Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom sahabat LTVC di mana saja berada. Saya percaya Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya dalam anugerah dan perkenanan Tuhan, amin. Mari sama-sama kita mau bersyukur untuk anugerah yang Tuhan limpahkan atas hidup kita setiap waktu. Kita satukan hati dan kita berdoa. Kami sungguh terpesona untuk anugerah-Mu setiap waktu dalam hidup kami, Tuhan. Kami angkat tinggi tangan kami. Kami agungkan Kau Raja di atas segala raja. Kau kekuatan kami, Kau pengharapan kami, dan Kau jalan keluar bagi hidup kami. Ini waktunya Tuhan, kami beri hati kami beri waktu kami. Duduk diam dalam hadirat-Mu, membawa setiap pujian dan sanjungan kami. Meresponi semua yang Tuhan beri dalam hidup kami. Lewat pujian, sukacita kami. Ini hidup kami, ini nyanyian kami, ini persembahan kami. Hanya bagi Raja di atas segala raja. Mari setiap kita yang siap menari dan bersorak-sorai sama-sama katakan amin. Woo! Hey, mari Bapak Ibu tepuk tangan sama-sama kita memuji Tuhan. Hey, hey, hey. Woo! Bapak Ibu yang lagi duduk boleh berdiri sama-sama. Kita goyangkan badan kita memuji Tuhan.
saja berada bersuka cita, amin. Karena berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, jerih lelam susah payahmu tidak menambahkannya, amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Wow, Yesus. Sungguh ada kekuatan yang baru di dalam Engkau, Tuhan. Sungguh ada pengharapan yang baru di dalam Engkau. Sungguh ada sukacita yang melimpah di dalam Engkau. Sekalipun dalam tekanan, sekalipun dalam lembah kelam. Tapi satu yang kami tahu, Tuhan, Kau Tuhan yang bersama-sama kami. Kau Tuhan yang tidak meninggalkan kami. Kau Tuhan yang berjalan di depan kami dan memberikan kemenangan demi kemenangan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Yesaya 43 ayat 19 berkata, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Yesus. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang suka di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Terima kasih Tuhan. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang suka di matamu. Ku serahkan hidupku padamu.
Kami tahu hadirat-Mu tidak terbatas ruang dan waktu Tuhan. Kami tahu hadirat-Mu menembus tembok-tembok kemustahilan. Yang hari-hari ini Tuhan, biar hikmat-Mu yang menjadi dasar kehidupan setiap kami. Terus bawa kami berpegang pada kebenaran-kebenaran Tuhan, agar hidup kami tetap pada jalan-jalan. Terima kasih Yesus. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Come on, nyanyikan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Bapa, kami percaya Engkau Tuhan yang besar. Oleh sebab itu kami tidak perlu melakukan hal-hal yang dibenci oleh Engkau Tuhan. Kami tidak perlu melakukan hal-hal yang merupakan kekejian bagi Engkau Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang besar, yang sanggup mengubah segala sesuatu Tuhan. Engkau yang sanggup mengubah kutuk menjadi berkat Tuhan. Tidak ada keraguan dalam hati kami untuk menyembah Engkau Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami di dalam kehidupan ini Tuhan. Kami sangat percaya Tuhan, kami sangat percaya. Semua kekuatan kami berasal daripada-Mu. Oleh sebab itu Roh Kudus tolong kami untuk bisa kami berbicara dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga pada saat kami berbicara ada banyak jiwa yang dimenangkan, ada banyak jiwa yang disembuhkan, ada banyak jiwa yang dilepaskan. Ada banyak jiwa-jiwa yang mengalami pemulihan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan mengasihi semua umat manusia di muka bumi ini. Tidak ada satupun yang Dia ingin lepaskan, tetapi Dia ingin semua kembali ke surga, bertemu muka dengan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan, jaga hati kami, biarlah hati kami selalu tertuju kepadamu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Engkau melawat kami, Engkau memberikan kami kepekaan untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom sahabat LTVC, luar biasa, puji Tuhan. Kita sampai kepada seri yang ketiga, ya, hikmat sebagai penjamin hutang. Itu seri terakhir sahabat LTVC. Kita sudah melewati seri 1, seri 2, di seri ketiga. Nah, pada seri yang pertama disimpulkan bahwasanya menolong orang lain itu boleh, tapi asal jangan masuk kepada jerat perangkap yang dibuat oleh orang yang kita tolong. Dan perangkap itu akan mematikan kita, akan membuat kita susah. Oleh sebab itu kita harus tahu dan super hati-hati dan ekstra hati-hati ya kepada orang-orang yang baru kita kenal terutamanya. Dan sebagai anak-anak Tuhan kita tidak boleh segan-segan untuk menegur orang-orang yang malas ya. Supaya apa? Supaya membangkitkan semangatnya. Karena Tuhan aja mengatakan belajar daripada semut. Karena semut itu adalah binatang yang tahu tata krama. Binatang yang tahu melewati sebuah perjalanan yang tidak akan menghancurkan jembatan yang sudah dibangun. Dia bisa lalu lalang, dia bisa pergi dan pulang melalui jembatan yang sudah dibangun. Ya, semut itu juga memahami betapa
hidup ini berjalan dengan jarak ya, dengan waktu, dan dia bisa mengatur dengan baik, dia bisa menyediakan makanan di waktu musim kering. Nah, semut aja bisa melakukan itu ya. Semut memiliki cara untuk bertahan hidup. Semut itu dapat memilih jalan yang baik di dalam hidupnya. Ini luar biasa sekali ya. Intinya apa? Intinya supaya kita semua terhindar dari jerat-jerat yang dipasang oleh si jahat ya. Dalam konteks yang kita bahas adalah peminjam ya. Nah, di seri kedua itu kita membahas bahwa pemalas itu harus ditolong sebenarnya. Supaya apa? Supaya jiwa dan rohnya itu bisa ketemu Tuhan ya. Dan tubuhnya itu memang mengalami kesusahan. Jadi itu adalah proses sebuah kebangkitan rohani. Jadi pemalas itu harus ditolong, tetapi tidak selalu dengan uang ya, tidak selalu dengan materi. Tapi lebih penting tubuh jiwanya itu harus ditolong ya. Jiwa dan rohnya harus ditolong. Jadi tubuhnya tidak mengapa ya. Nah, di seri kedua kita juga diingatkan jangan gampang cepat-cepat tersentuh dengan perkataan manis daripada orang-orang yang baru kita kenal juga ya. Yang yang dikategorikan sebagai pemalas ya. Supaya kita tidak terjebak dalam tipu muslihatnya. Kita diajar berpikir lebih cerdas sebenarnya ya. Nah, oleh sebab itu kita perlu minta kepada Tuhan apabila kita berhadapan dengan si pemalas. Kita masuk ke seri yang ketiga, saya akan cepat saja. Kita akan baca Amsal 6 ayat 16 sampai 19. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Jadi ada 6 perkara plus 1 yang menjadi kekejian. Jadi 6 perkara yang dibenci Tuhan, kemudian 1 merupakan kekejian bagi Tuhan. Seperti apa itu? Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyebur-nyeburkan kebohongan dan menimbulkan pertengkaran saudara. Ya, sahabat TVC yang dikasihi Tuhan. Nah, ayat yang kita baca ini memiliki apa? Ciri-ciri dengan pemalas. Jadi hal-hal yang dibenci oleh Tuhan itu dan merupakan kekejian itu ada di dalam diri pemalas ya. Nah, semua ciri pemalas ternyata dibenci oleh Tuhan ya. Nah, Tuhan mengajarkan kita tidak boleh benci orangnya, tetapi benci kepada apa? Perbuatannya. Karena semua orang itu disayang Tuhan. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita untuk apa? Untuk bisa menghadapi hal-hal demikian supaya apa? Menguji hati kita juga sebagai anak-anak Tuhan, apakah kita bisa terjebak dengan situasi yang yang membuat kita bersalah di hadapan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan uji hati kita juga. Jadi si penjamin ini juga diuji hatinya oleh Tuhan. Jadi bukan hanya si peminjam. Ini konteksnya kan peminjam dan penjamin ya. Nah, ini dua-dua diuji sebenarnya ya kalau kita lihat begini. Kita jangan sampai terjebak kepada hal-hal yang Tuhan tidak suka dalam hidup kita. Nah, kita harus bedakan persoalan pribadi, persoalan personal dengan perbuatannya. Jadi ada 2 hal yang berbeda. Jadi anak-anak Tuhan itu harus cerdas ya, harus cerdas. Nah, kita baca ayat 16 ya. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Nah, kembali dalam hal ini saya mau tekankan bahwasanya Tuhan itu bukan benci orang, tapi perbuatannya. Dan Tuhan itu sayang kepada setiap manusia, setiap orang. Nah, dalam hal ini anak-anak Tuhan perlu hikmat Tuhan. Ya. Kita jangan tinggal di dalam perkara yang dibenci oleh Tuhan. Karena kenapa? Hikmat Tuhan itu tidak akan tinggal di perkara yang dibenci oleh Tuhan. Hanya apa? Hikmat dunia yang mau tinggal pada perkara yang dibenci oleh Tuhan. Ya. Karena hikmat itu hanya mau tinggal di dalam kecerdasan manusia. Ingat loh. Jadi kalau kita melakukan hal-hal yang dibenci Tuhan dan kekejian bagi Tuhan itu jujur kita tidak memiliki hikmat Tuhan, pengertian Tuhan dan pengetahuan Tuhan. Yang kita miliki adalah hikmat dunia, pengertian dunia dan pengetahuan dunia karena kita melakukan hal-hal yang dibenci Tuhan ya. Karena di Alkitab dikatakan takut Tuhan itu adalah sudah membenci kejahatan. Dan permulaan dari pengetahuan dan hikmat. Jadi membenci kejahatan itu permulaan pengetahuan dan hikmat. Jadi itu berlawanan sekali. Jadi perkara yang dibenci Tuhan dengan perkara yang disukai Tuhan itu berlawanan semua ya. Nah, walaupun dikecewakan Tuhan,
Tuhan itu mau penjamin utang itu tadi fokus, jangan sampai melakukan hal-hal yang merusak namanya gitu loh. Nah, dalam hal ini Tuhan mau katakan jangan menggunakan amarah kepada orang yang dijaminnya. Ya pasti dongkol lah orang yang dijamin gak bayar utang, dia yang dicari ya pasti dongkol. Tetapi Tuhan katakan jangan terjebak kepada semua hal yang Tuhan benci dan Tuhan menganggap itu kekejian. Ya, ini penting buat kita. Demikian juga Rasul Paulus pernah katakan kalau marah jangan sampai matahari terbenam, itu ada di Efesus 4 ayat 26-27 ya sahabat LTVC. Nah, supaya apa? Supaya iblis tidak memperoleh tempat. Jadi biarlah si peminjam itu bermasalah, tapi kita penjamin itu jangan bermasalah. Jangan dia bermasalah, masalah dia itu pindah ke kita gitu loh. Jadi dia yang berhadapan masalah dengan Tuhan, masa masalahnya pindah ke kita, kita ditarik ke dalam, ya jangan, itu maksudnya ya. Sahabat TVC yang dikasihi Tuhan itu sayang kita, mengajar kita lebih dalam gitu loh. Tuhan itu sayang sama kita ya. Jangan sampai kita sudah menolong orang, kita berbuat dosa ya. Kita terjebak dan melakukan hal-hal yang dibenci oleh Tuhan ya. Jadi Rasul Paulus katakan kita harus kontrol juga diri kita ya. Nah, pada saat kita mengalami kekecewaan ya, kita jangan terpancing melawan orangnya. Karena itu kita masuk kepada jerat iblis ya. Karena semua perbuatan yang dilakukan oleh si peminjam tadi itu adalah perbuatan si jahat. Jadi kalau begitu perbuatan jahat itu di belakangnya ada apa? Ada roh jahat. Jadi kita jangan terjebak sahabat LTVC. Jadi perbuatan-perbuatan jahat itu di belakangnya itu roh jahat. Jadi artinya apa? Manusia itu sudah dikendalikan oleh roh jahat. Nah di Efesus 6 ayat 12 kan berkata begini. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi sekali lagi bukan melawan manusianya, tetapi mengasihi manusianya, melawan roh-roh yang ada di dalam diri orang tersebut ya. Jadi kita harus sejalan dengan Tuhan, artinya apa yang Tuhan benci ya kita harus benci. Jadi kita tidak bisa pasif, tidak bisa diam. Jadi dalam hal ini si peminjam ini sudah dikuasai oleh roh jahat. Tadi kita pelajari di seri sebelumnya itu dia seperti membuat lingkaran menutupi si peminjam ini tidak bisa keluar supaya bisa dijadikan budak. Nah, kita harus hati-hati dan kita harus menolong dia keluar secara jiwa dan rohnya dimerdekakan ya. Nah, sebelum kita lanjut ke ayat berikutnya dikatakan 6 perkara yang dibenci Tuhan dan tambahannya merupakan kekejian tadi ya. Nah, apa sih arti benci itu sahabat LTVC? Benci itu seperti rasa tidak suka gitu loh ya. Tuhan tidak suka. Jadi tidak suka mungkin levelnya tidak tinggi. Tapi kalau benci itu lebih tinggi dari tidak suka, karena tidak suka plus kali ya, tidak suka double. Nah, seperti kalau kita mengerti kalau kuasa gelap itu kan jorok, kotor ya. Jadi ada rasa jijik sebenarnya. Jadi kalau roh jahat itu bekerja, kalau Tuhan orang izinkan jiwanya itu roh manusia yang dikendalikan oleh roh jahat itu sebenarnya pekerjaan roh jahat itu kotor. Jadi kalau bagi yang pernah bergelut yang karunianya di bidang membedakan roh, dia pasti tahu, dia pasti paham. Karena roh jahat itu dia sifatnya itu bau. Jadi ada bau yang khas di dalam roh yang jahat itu, ya. Dia ada bau yang menyengat ya. Nah, kalau roh itu tinggal dalam kita, perbuatan kita bisa menjadi sangat jahat sebagaimana yang Alkitab katakan, merencanakan yang jahat, bahkan hati kita diukir dengan kejahatan. Ini bahaya sekali. Nah, penjamin utang dalam hal ini di seri terakhir ini, seri ketiga itu jangan terjebak dalam hal-hal ini. Tidak boleh. Ya, tidak boleh terjebak. Bagaimanapun keadaannya dia harus bisa keluar dari jebakan-jebakan si jahat ini ya. Kemudian di ayat 17 dikatakan, jadi mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Nah ini dikatakan 6 hal tadi. Ini hal pertama itu mata sombong. Apa sih mata sombong itu? Nah, mata sombong itu berbicara mengenai cara memandang. Mata ini kan dipakai buat memandang sahabat LTVC ya. Jadi cara memandang. Nah,
Tuhan menciptakan mata untuk memandang apa? Memandang kemuliaan Tuhan. Jadi jangan mata ini dipakai menjadi mata yang sombong. Memandang kemuliaan Tuhan adalah memandang kehebatan Tuhan, pekerjaan Tuhan yang dahsyat, bukan memandang yang lain. Mata ini dipakai sebagai apa? Kompas dan tujuan hidup kita untuk memandang, untuk menuntun jalan kita. Kita memilih jalan yang benar, kita masuk di jalan yang benar, itu memandang dengan mata, ya sahabat LTVC. Kita tidak bisa mencapai tujuan kalau kita tidak menggunakan mata kita dengan baik. Coba tutup mata Bapak Ibu. Misalnya dari Jakarta, Ibu mau jalan, Bapak Ibu mau jalan ke Surabaya dengan mata yang tertutup, kan nggak nyampe. Jadi mata itu dipakai buat berjalan untuk mencapai tujuan. Jadi kalau begitu betapa pentingnya mata. Jadi mata itu juga jangan disalahgunakan. Jadi mata ini ya panca indera kita yang terletak di kepala kita, yang paling dekat dengan pikiran kita, yang paling dekat dengan hati kita. Ini mata. Jadi sangat berbahaya apabila kita izinkan mata kita melakukan hal-hal yang tidak benar. Artinya dalam konteks ini adalah mata sombong, ya. Nah, mata sombong ini tidak kelihatan loh Bapak Ibu. Dia bisa merendahkan orang lain tanpa kita tahu, mata. Karena sombong. Kita bisa nggak kelihatan, tapi orang yang peka tahu. Dia lagi dengan matanya dia merendahkan orang lain, tidak menganggap orang lain ataupun mencemooh orang lain. Makanya anak-anak Tuhan harus cerdas, penuh dengan hikmat. Jadi tahu kalau ketemu orang, tahu ini mata sombong ini. Langsung tahu gitu loh. Nah, tidak kelihatan memang, sulit sekali dilihat itu kalau mata sombong itu. Ya, sahabat LTVC. Jadi Tuhan tidak mau kita memiliki mata yang sombong, ya. Nah, gini, firman Tuhan katakan apa? Tuhan apa? Merendahkan orang yang kemudian menentang orang yang nah, mengangkat orang yang rendah hati. Jadi mata sombong itu udah buka celah buat apa? Jatuh sendiri. Jadi mata sombong itu membuat kita jatuh sendiri. Ya, kita merasa lebih hebat dari orang lain kan. Jadi janganlah seperti itu, ya. Nah, Amsal ini mengingatkan kepada penjamin utang sebenarnya. Walaupun lu bisa bayar utangnya si peminjam, lu nggak boleh sombong loh. Mata lu nggak boleh menghina si peminjam itu. Walaupun dia dikategorikan pemalas, pekerjaannya dibenci Tuhan, lu nggak boleh benci dia, tapi lu harus tolong dia secara jiwa dan rohnya itu. Itu maksudnya ke sana, ya. Jadi ini luar biasa sekali firman Tuhan ini, ya. Mata ini jadi berbahaya apabila menjadi sombong. Karena apa? Itu membawa kita kepada jalan yang sesat, ya. Ini bahkan melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan diri sendiri, ya. Ini dari aspek rohaninya kita lihat, ya. Membuat kita tidak bisa mencapai hidup yang kekal, ya. Bahkan Alkitab mencatat ada keterkaitan antara orang yang tidak bisa berterima kasih dengan kesombongan loh. Itu hati-hati loh. Ini Alkitab loh. Saya buka satu-satu saya dapat. Alkitab mencatat ada keterkaitan antara orang yang tidak bisa berterima kasih dengan kesombongan. Hati-hati loh. Ini terjadi pada siapa? Raja Hizkia. Anda baca deh di 2 Tawarik 32 ayat 25. Itu dijelaskan loh, Raja Hizkia tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Ngeri saya baca itu. Jadi Raja Hizkia tidak tahu berterima kasih. Kenapa? Dia sudah mau mati. Dia istilahnya appeal lah, artinya mengajukan gugatan ke Tuhan. Mengatakan saya sudah hidup kudus, saya sudah melakukan apa yang kau perintahkan, saya sudah balikkan kerajaan Yehuda ini menjadi baik, ya pertobatan ada. Ya Tuhan pikir appeal-nya itu bagus, gugatannya itu bagus. Dia artinya dia menyangga lah, appeal itu menyangga, ya. Mengatakan itu bagus gitu loh. Tuhan apa? Tuhan setujuin loh appeal-nya Hizkia itu. Tuhan setujuin appeal-nya Hizkia. Walaupun udah mau mati, dia mengatakan dia berbuat baik, Tuhan izinin dia diperpanjang usianya. Tetapi pada akhirnya di 2 Tawarik 32 ayat 25 itu dikatakan apa? Hizkia tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Wah, ngeri.
Di situ dikatakan apa? Dia jadi sombong. Setelah dia diperpanjang usianya jadi sombong. Makanya kita harus hati-hati. Kalau kita dibalikkan Tuhan keadaan kita jadi yang susah jadi senang, yang kaya, yang miskin jadi kaya, jangan sombong. Itu bisa Tuhan bilang, you tidak tahu berterima kasih. Ini bahaya sekali buat kita ya. Ini bahaya sekali. Buat anak-anak Tuhan itu harus diingat ya. Nah, peristiwa Raja Hizkia ini membuat kita harus merenung 2 kali sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Bayangkan seorang raja yang saleh saja bisa jatuh. Jangankan kita, anak-anak Tuhan yang di marketplace gampang sekali jatuh. Ingat itu, harus ingat ya. Jadi kita harus benar-benar menjaga diri kita ya. Bagaimana menjaga diri kita supaya tidak menjadi sombong ya. Karena sombong itu menjauhkan kita dari kebenaran dan kekudusan. Itu sudah pasti jauh ya, menjauhkan kita ya. Jadi gini, saya cuma mau bilang kepada anak-anak Tuhan, kayak Hizkia kan dia minta kepada Tuhan, dia appeal, artinya dia mengajukan appeal itu sanggahan kepada Tuhan lah, artinya jangan mati. Jadi anak-anak Tuhan juga jangan sering ngomong sama Tuhan kayak Hizkia gitu loh. Nanti begitu Tuhan izinkan kita nggak taat, lebih berat itu hukumannya. Jadi ingat loh, kita jalanin satu masalah itu Tuhan mau uji hati kita sebenarnya. Sudah beres belum? Jangan kita belum beres, kita appeal. Sebenarnya ada sesuatu yang sebenarnya Tuhan mau supaya Hizkia ini tidak jatuh sebenarnya. Jadi dia waktu Hizkia itu diambil pada saat dia di masa puncaknya. Tapi dia nggak mau. Dia merasa masa puncaknya itu adalah keberhasilan dia. Oke lah, Tuhan mau uji hatinya, makanya diperpanjang umurnya. Tapi akhirnya apa? Kedapatan tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Makanya hati-hati kita. Di masa susah kita, masa senang kita harus sangat hati-hati jadi anak Tuhan. Ya, harus hati-hati ya. Jadi jangan pikir banyak permintaan jawab oleh Tuhan kita senang. Tapi di balik itu Tuhan akan tanya, apa yang kamu perbuat untuk aku? Itu loh. Harus ingat loh, harus hati-hati ya. Jadi kalau ada banyak yang tidak dijawab oleh Tuhan, bersyukur juga. Jangan mengatakan Tuhan nggak jawab doa saya, enggak. Padahal karena belum waktunya, Tuhan nggak mau kita jadi Hizkia. Tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Kurang apa Hizkia aja besar. Ya, kita ini siapa? Gitu loh. Kita harus hati-hati mendengarkan firman Tuhan, mengerti firman Tuhan itu harus hati-hati ya. Pada saat kita merendahkan orang lain, Tuhan akan merendahkan kita jauh lebih rendah. Itu bahaya ya, itu bahaya sekali. Jadi dalam konteks ini Tuhan mau si penjamin itu jangan menjadi apa? Matanya jangan jadi sombong. Kedua, lidah dusta. Jadi penjamin ini nggak boleh berdusta, walaupun dia bukan yang berutang. Itu penting, karena Yakobus katakan lidah ini penting. Lidah ini menyampaikan kebenaran, bisa juga menyampaikan apa? Kepalsuan. Jadi lidah ini sangat berbahaya kalau kita nggak jaga. Bahkan Yakobus gambarkan lidah ini seperti apa? Kemudi kapal yang kecil yang mampu mengendalikan kapal besar. Ya. Jadi orang yang sempurna itu dikatakan Yakobus adalah orang yang dapat mengendalikan lidahnya. Salah satu ciri orang sempurna itu tidak berdusta. Gampang enggak? Enggak lah, susah itu. Ya. Jadi tapi bisa. Jawabannya bisa gitu loh. Susah tapi bisa. Nah, ingat, pokoknya sebelum kita ngomong kita harus ingat. Yesus katakan di Matius 12 ayat 33-35, apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Jadi kondisi hati adalah sumber kata-kata. Jadi kalau hatinya jahat, sumbernya jahat. Ini benar sekali, lidah dusta ini sangat berbahaya. Jadi bahkan Yesus katakan di Matius 12 ayat 36-37, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ya, nah saya belajar karena saya mau dididik. Saya selalu perumpamaan kadang-kadang saya pakai kata-kata dosen saya karena saya orang yang mau belajar. Dosen saya bilang begini, lidah ini merangsang semua perbuatan daging. Yang pada hakikatnya semua dosa di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21 dimanifestasikan oleh kata-kata. Ya. Jadi
Makanya Yesus katakan bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan, tetapi apa? Yang keluar. Hati-hati loh. Jadi lidah ini merangsang semua perbuatan daging ya. Jadi ini kita harus belajar benar-benar ini. Jadi makanya apa? Menjadi guru itu dihakimin menurut ukuran yang lebih berat. Emangnya saya kalau khotbah ini enak? Saya dihakimin lebih berat dari Bapak Ibu, dari jemaat. Karena saya banyak ngomong. Kalau saya nggak melakukan itu saya kena sentil dari Tuhan. Ngomong memang enak tapi melakukannya nggak gampang. Makanya ya kalau sudah dipanggil Tuhan ya terima aja lah, gimana itu urusan Tuhan lah ya, kita nggak bisa apa-apa ya. Ya selain itu lidah juga bisa memuji Tuhan dan bisa mengutuk manusia. Itu sangat berbahaya sekali lidah ini ya. Jadi untuk tidak berdusta itu diperlukan apa? Hikmat Tuhan ya, bukan hikmat manusia. Ingat kalau kita pakai hikmat manusia gampang sekali kita berdusta karena iblis adalah bapak pendusta. Apalagi kita pakai cara-cara dunia ya. Nah, karena hikmat manusia itu mengatakan ya ada dosa putih, kalau dusta itu baik. Mana ada dusta yang baik, ya dusta di mata Tuhan ya. Nah, maka pada seri sebelumnya penjamin juga dikatakan tidak perlu berdusta, tetapi datang menemui peminjam dan berlutut. Ini penting sekali buat kita. Sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan. Nah, kemudian dikatakan apa lagi? Tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Jadi ini berurut ini sudah sampai yang ketiga kalau tidak salah. Sederhana aja ya. Gini, si penjamin itu bisa melunasin utangnya karena dia kaya. Ya. Kalau dia kesal dia minta orang untuk menghabisi si peminjam bisa. Jadi tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Ya, bisa saja. Memang dia tidak membayar utang, tapi dia tidak bersalah dalam hal lain gitu loh. Jadi tidak berhutang nyawa gitu loh. Jadi jangan diambil nyawanya. Nah, kalau dilihat ya, Tuhan itu mengajar si penjamin itu berlutut kenapa? Supaya apa? Supaya jangan berbuat salah. Supaya apa? Tangannya tidak menumpahkan darah. Artinya dia tidak kesel sama si yang pinjam itu karena tidak bayar, kalaupun nanti dia bayar, dia ambil nyawanya. Tuhan tidak mau seperti itu. Nah, kolaborasi antara mata sombong dan lidah dusta itu mengerikan, bisa menumpahkan darah orang tidak bersalah. Ya, ini mengerikan sekali. Nah, dalam hal ini sebenarnya Tuhan memberikan akal budi kepada kita untuk berpikir bahwasanya di dunia ini aja kalau menghabisi orang, artinya menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, itu perbuatan kriminal, masuk ke kantor polisi itu dihukum, ya. Jadi secara dunia aja itu salah, apalagi secara rohani. Jadi menumpahkan darah orang yang tidak bersalah itu dunia itu salah, di sorga juga mengatakan itu salah. Jadi bebannya dua itu, di bumi dan di sorga. Nah ayat selanjutnya, ayat 18. Selanjutnya hal-hal yang dibenci Tuhan. Hati yang membuat rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan. Nah, di sini ada sinkronisasi antara rencana dan perbuatan. Jadi dari hati merencanakan, kakinya artinya antara rencana dan perbuatannya itu dilakukan oleh orang yang sama ya. Nah, dalam konteks hal ini ya, konteks yang kita baca dari awal tadi itu antara peminjam dan penjamin itu. Nah, jadi penjamin itu artinya hatinya tidak bisa boleh membuat rencana yang jahat untuk menghakimi si peminjam ya. Nah, dalam hal ini berat sekali memang bagi seorang penjamin ini ya. Tetapi ikutilah firman Tuhan. Mengapa demikian? Karena hati ini adalah tempat bertumbuhnya buah roh dalam hidup kita ya. Bukan merencanakan rencana yang jahat. Di dalam buah roh itu ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Ini yang perlu kita perhatikan. Apabila dalam ayat 18 ini merencanakan yang jahat ini, kita pakai satu kata adalah niat jahat sebenarnya. Jadi kalau niat jahat itu benihnya pasti jahat ya, benihnya pasti jahat. Dalam hati orang itu pasti penuh kejahatan. Oleh sebab itu si penjamin itu harus bebas dari benih-benih yang jahat ya. Jadi kenapa
ada benih-benih yang jahat di dalam orang? Sebenarnya dasar dari perbuatan ini adalah ketamakan, iri hati, dan balas dendam. Jadi membuat mata rohani kita tertutup dan membuka mata jasmani kita saja. Jadi artinya si penjamin ini tidak boleh tamak, tidak boleh iri hati. Jadi dia tetap menyelesaikan masalahnya dengan cara yang benar, dengan cara Tuhan, ya. Pada saat kita memiliki niat jahat, kehidupan rohani kita gelap loh. Kita kalau sedikit aja punya niat jahat, kehidupan rohani kita gelap. Dikit aja udah gelap, ya. Gini, saya simpel aja karena saya pernah melihat dengan mata saya waktu mata rohani saya dibuka. Saya melihat orang yang tidak percaya Tuhan, itu wajahnya gelap, hitam. Itu saya pernah lihat secara dimensi roh waktu Tuhan buka. Jadi saya paham benar apa yang dikatakan Alkitab. Jadi kalau ada benih jahat di dalam diri kita, sudah pasti gelap wajah kita, ya. Ayat 19. Seorang saksi dusta yang menyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Ini kayaknya ayat terakhir ini. Jadi 6 hal, kemudian tambah 1 hal yang ketujuh, seorang saksi dusta yang menyemburkan kebohongan dan menimbulkan pertengkaran. Saya kira saya sudah hampir habis, bisa WL, singer dan pemain musik bisa maju, ya. Saya sudah hampir habis. Nah, ayat 19. Ternyata seorang saksi dusta yang suka menyemburkan kebohongan dan menimbulkan pertengkaran saudara itu kekejian bagi Tuhan. Waduh, ngeri banget ini, ya. Jadi kita menjadi saksi dusta itu, kita kan harusnya jadi saksi yang benar, bukan saksi dusta, kata Tuhan kan. Nah, artinya apa? Kenapa keji? Karena kita menciptakan kejahatan baru. Kenapa Tuhan bilang itu keji? Karena kita menciptakan kejahatan yang baru. Anak Tuhan itu harusnya ciptakan apa? Ciptakan berkat bagi orang lain. Bukan menciptakan kejahatan yang baru. Makanya Tuhan bilang itu kamu keji sekali. Seorang yang menjadi saksi dusta, yang menyeburkan kebohongan dan menimbulkan pertengkaran. Jadi membuat orang lain susah. Itu kekejian bagi Tuhan. Ingat loh. Kita membuat orang lain susah itu kekejian bagi. Jadi dalam hal ini penjamin hutang tidak boleh membuat si peminjam itu susah. Jadi dia berusaha mencari jalan keluar, memberikan pertolongan supaya apa? Supaya persoalannya bisa diselesaikan. Caranya apa? Jiwa dan rohnya harus dimenangkan dulu, harus dibangkitkan. Kemudian dia bisa bekerja dan seterusnya, dia bisa bangkit, dia bisa membayar hutangnya. Nah, saya kira indah sekali ya kita seri 1, seri 2, seri 3. Jadi anak Tuhan memang tidak ada cara lain kita menjadi saksi Kristus. Berat ya. Kalau saya lihat seri 1, seri 2, seri 3, ya ampun deh. Berat jujur. Aku mau bilang jujur berat deh. Saya nyampein ini aja saya pikir wah berat sekali anak Tuhan. Ya, karena Ibrani 12 ayat 1 berkata begini. Karena kita mempunyai banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Intinya tidak ada manfaatnya menjadi saksi dusta. Menyemburkan kebohongan juga tidak ada manfaatnya. Membuat orang lain bertengkar juga tidak ada manfaatnya. Jadi kesimpulannya, Roma 3 ayat 23 berkata begini. Karena semua orang yang telah berbuat dosa dan telah kehilangan, ya, jangan sampai itu terjadi. Ya, jangan sampai itu terjadi karena Yesus sudah mati buat kita, menebus kita, tubuhnya hancur, darahnya dicurahkan. Jadi kita harus apa? Ambil keputusan menjaga hati kita, menjaga mata kita, menjaga telinga kita, menjaga bibir kita, agar apa? Agar hikmat pengertian dan pengetahuan Tuhan yang tumbuh dalam diri kita. Ingat, ada 6 hal yang dibenci Tuhan dan 1 hal merupakan kekejian di hadapan Tuhan. Ya. Semua hal ini tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga, ya. Oleh sebab itu, seri 1, seri 2, seri 3 kita harus ingat. Kita jadi anak Tuhan harus jadi berkat dimanapun berada. Pada saat hikmat itu datang kepada kita, kita diberikan panjang umur, sukacita, shalom, damai sejahtera menyertai kita semua. Tuhan Yesus berkati kita semua. Sebelum kita perjamuan kudus, kita nyanyi 1 lagu, silakan ya.
Pujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Puji Tuhan, lagunya sungguh menggugah hati kita semua ya. Kita harus sujud dan berterima kasih kepada Tuhan. Jangan contoh yang kita baru dengar tadi, Raja Hizkia tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Jadi saya tersentuh sekali lagu ini. Artinya apa yang di firman Tuhan itu sampaikan terus diteguhkan dengan pujian ini menguatkan kita semua. Saya yakin semua yang ada di tempat ini pasti dapat berkat Tuhan hari ini ya. Pulang diberi kekuatan dari Tuhan. Ada terobosan baru dari Tuhan buat kita semua. Tuhan akan berikan berkat yang besar buat kita. Kenapa? Karena kita tahu berterima kasih kepada Tuhan. Mari kita angkat roti. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sahabat TVC dimanapun Anda berada, Yesus menyelesaikan semua di atas kayu salib, tubuhnya yang hancur. Maka dengan bilir-bilurnya kita semua menjadi sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian ditumpahkan bagi orang untuk pengampunan dosa. Sahabat TVC, Yesus mengerjakan semuanya di atas kayu salib. Darahnya yang tercurah membayar lunas. Kita dibenarkan oleh darah Yesus, kita dikuduskan. Iblis tidak bisa menyentuh kita lagi, karena ada darah Yesus yang mengelilingi kita. Oleh sebab itu jagalah hatimu, tahu berterima kasih kepada Tuhan. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita doa syafaat, silakan. Oralamaya shikaralabaya sandaralabaya shikaralabaralaba. Onaralamaya shikaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralaba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang dibentangkan atas tempat ini Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang menegur, menginsafkan setiap kami. Terima kasih buat firman-Mu yang mengubahkan pola pikir kami dan mengubahkan hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus yang baik. Biarlah setiap firman yang ditabur hari ini Tuhan, itu tertanam di lubuk hati kami. Bertumbuh, berakar, berbuah-buah lebat Tuhan. Biar setiap pohon yang bertumbuh itu hasilnya dapat dinikmati oleh banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus mengangkat tangan kami bersyukur untuk semua yang Tuhan limpahkan bagi setiap kami. Kami mengangkat tangan kami juga berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Terima kasih buat Bapak Gembala yang luar biasa Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu atas gereja ini. Terima kasih buat keluarga Bapak Gembala di tempat ini Tuhan. Terus perlengkapi Bapak Gembala kami dengan hikmat, dengan wibawa ilahi, dengan kesehatan,
dan pagari terus hidupnya Tuhan dengan kasih dan kebijaksanaan, agar apa yang dia kerjakan, yang dia perbuat Tuhan, itu memuliakan Tuhan. Terus mampukan dia berdiri bagi firman-Mu Tuhan. Mampukan terus lututnya berdiri, menyampaikan isi hati-Mu, memberitakan kabar baik sampai pada kesudahannya Tuhan. Kami perlu perkenanan-Mu atas gembala kami Tuhan. Terus surapi hamba-Mu sampai masa tuanya. Kau menggendong dia, Kau terus mengangkat dia. Dengan hikmat-Mu Kau bekali dia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga memberkati Ibu Gembala kami terkasih Tuhan. Kami berdoa bagi Ibu Gembala kami sebagai tiang doa bagi gereja-gereja-Mu, bagi jemaat-Mu, bagi keluarganya. Tuhan, belas kasihan-Mu atas Ibu Gembala kami Tuhan. Terus pakai juga hamba-Mu yang luar biasa ini Tuhan, dalam pelayanan sebagai penopang dari Bapak Gembala kami Tuhan. Biar tangannya terus terangkat menyembah dan berserah kepada Tuhan. Biar mulutnya terus Tuhan urapi untuk terus menaikkan setiap doa syukurnya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kesehatan, umur panjang jadi bagian hidupnya. Biar lewat keluarga hamba-hamba Tuhan ini Tuhan, lewat keluarga Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami, nama Tuhan yang selalu ditinggikan. Lewat pelayanannya di online, onsite, dimanapun dia melayani, pasti tanda-tanda heran dan ajaib menyertainya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Setiap orang yang menyaksikannya, setiap orang yang melihatnya, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Kami juga bersyukur untuk seluruh pelayan-pelayan Tuhan di LTVC Tuhan. Terima kasih untuk hamba-hamba-Mu yang luar biasa, yang memberi diri mereka, memberi waktu mereka untuk melayani Engkau di gereja-Mu di tempat ini. Tuhan balas satu demi satu. Tuhan perhitungkan satu demi satu. Dalam pekerjaan, dalam keluarganya, dalam setiap hal yang dia kerjakan, Tuhan buat berhasil bahkan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih juga buat para hamba-hamba-Mu yang melayani ibadah hari ini Tuhan. Kami percaya talenta dan karunia-karunia yang baru Tuhan limpahkan atas setiap hamba-hamba-Mu. Dimanapun hamba-hamba-Mu boleh melayani, biar lewat mereka nama Tuhan yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Kami mengangkat tangan kami bagi jemaat Tuhan yang terkasih, sahabat-sahabat LTVC di mana saja berada. Tuhan, Engkau yang membela setiap perkara. Engkau yang berdiri bagi mereka, dan Engkau yang berperang bagi mereka. Dan mereka diam saja, sebab kemenangan demi kemenangan di pihak mereka. Setiap jalan dibukakan, setiap kesempatan dibukakan. Yang sakit disembuhkan, ada pemulihan demi pemulihan. Pemulihan keluarga, pemulihan ekonomi, pemutar balikan keadaan terjadi atas hidup setiap jemaat-jemaat kami. Iman yang semakin bertumbuh, iman yang semakin kuat di dalam Tuhan. Kami percaya sahabat-sahabat LTVC di mana saja berada menjadi berkat dan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat bangsa dan wilayah di mana kami tinggal Tuhan. Terima kasih buat wilayah di mana kami tinggal. Hati-Mu ada di bangsa ini Tuhan. Bangsa ini ada di mata-Mu, di pikiran-Mu, bahkan di rencana-Mu Tuhan. Tidak akan terjadi apa-apa pada bangsa ini, sebab kami tahu pembelaan Tuhan terjadi atas bangsa ini. Kami orang-orang percaya terlalu yakin Tuhan, kami tetap berkemenangan. Walaupun mata kami melihat keadaan dunia hari-hari ini mungkin sedang kacau Tuhan, tapi kami tidak ragu, kami tidak bimbang dan kami tidak takut. Karena kami tahu kepada siapa kami berharap. Karena kami tahu kepada siapa kami berserah. Kepada Yesus satu-satunya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Oleh sebab itu Tuhan, kebajikan, kemurahan, pemulihan terjadi atas setiap kami. Lumbung-lumbung kami berisi penuh. Setiap belalang pelahap, belalang pengerik, belalang pelompat atas rumah tangga kami, atas keuangan kami kebaskan di dalam nama Yesus. Kami tarik berkat dari bangsa-bangsa masuk dalam pundi-pundi keuangan setiap kami. Berkat dari seberang lautan, berkat bagi orang fasik masuk dalam pundi-pundi keuangan kami.
Kau Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Diberkatilah setiap orang yang mengikuti ibadah ini, di mana saja berada. Dan diberkatilah bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Dan sebelum kami menerima berkat lewat hamba-Mu, kami mau berdoa seperti Tuhan mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami kepada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami rindu menerima berkat-Mu lewat hamba-Mu. Sahabat-sahabat dan divisi dimanapun Anda berada, arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus dengan persekutuan bersama dengan Roh Kudus yang memampukan kami untuk berterima kasih kepadamu Tuhan. Kami sangat percaya pada hari ini Kau memberkati kami dengan berkat yang berlipat ganda Tuhan. Oleh sebab itu kami percaya Engkau membuka perbenaran langit, mencurahkan semua berkat-berkat itu kepada kami, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Sehingga kami pulang, kami mendapat kekuatan yang baru dari surga. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Yesus berkati.